Ya, Om Apa ini mungkin temanya ini ya, tema yang gimana ya, untuk lansia seperti kayak masa ini lansia masih terus harus disuruh bertobat lagi gitu ya. Bertobat itu bukannya anak remaja gitu ya, masih nakal atau apa nggak jelas krisis. Tapi kita sudah pernah bahas tema ini ya, tema apa tidak berhenti bertumbuh, maksudnya terus bertumbuh dalam usia lanjut ya. Masih ingat kan ya, kita pernah bahas tema itu gitu. Selama kita berada di dalam dunia ya, berapapun usia kita sudah tinggi sekalipun, sudah lanjut pun, kita tetap ada panggilan untuk terus-menerus bertumbuh. Kita nggak boleh berhenti bertumbuh ya. Nggak ada momen di dalam kehidupan di dunia ini di mana kita nggak perlu bertumbuh lagi, itu nggak ada gitu. Kecuali ya kita sudah di surga. Kalau di surga sih nggak perlu pertumbuhan lagi, kan memang sudah sempurna gitu ya. Nah ini berkaitan ya, kehidupan yang terus-menerus bertumbuh itu berkaitan juga kehidupan yang terus-menerus bertobat sebetulnya gitu. Sebenarnya alasannya sederhana saja. Kenapa kita terus perlu bertobat ya dan terus perlu diingatkan kehidupan pertobatan itu? Ya karena kita masih berada di dalam dunia, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa gitu. Kita masih ada kelemahan, kita masih ada kekurangan ya. Dan ini seharusnya membawa kita ke dalam satu kerendahan hati ya. Kerendahan hati yang kita terus mau dikoreksi gitu ya. Memang sih ya, apa seperti kayak di kebudayaan timur ya. Kebudayaan timur kan orang tua mengoreksi ini ya, mengoreksi anak muda, itu biasa kan ya gitu ya. Cuma kadang-kadang ada kebudayaan yang agak kurang sehat ya, seperti kayak orang tua kalau salah ya semua orang mesti maklum gitu, jadi nggak boleh ditegur. Orang tua kalau sudah salah nggak perlu minta maaf ya. Saudara kira-kira nangkep ya, ada kayak gambaran kayak gini ya di dalam kebudayaan timur ya. Jadi kalau anak salah sama orang tua, anak mesti minta maaf. Tapi kalau orang tua salah sama anak, ya diem aja, nggak usah minta maaf gitu ya. Itu ada kewibawaan orang tua gitu. Jadi anak mesti mengampuni dengan sendirinya. Saya pikir ini bukan Alkitab loh, kayak begini bukan Alkitab gitu. Alkitab nggak pernah mengajarkan seperti itu saya. Alkitab nggak pernah mengajarkan minta maaf lah sampai usia 50 gitu misalnya gitu ya. Setelah di atas 50 nggak perlu minta maaf, salah pun nggak usah minta maaf gitu. Biarin orang yang ngerti dan sebagainya. Ini kebudayaan yang nggak karu-karuan ya saya ini. Ini kebudayaan yang akhirnya secara nggak sadar membawa orang-orang tua itu akhirnya kepada satu kehidupan gengsi ya, yang akhirnya jadi kurang ada pertobatan gitu. Dalam satu kehidupan kewibawaan yang keliru ya, karena orang tua gitu, terus nggak perlu lagi ada koreksi, nggak boleh dikritik ya, nggak perlu minta maaf ya, dan sebagainya. Dan ini bisa berpotensi menghentikan pertumbuhan sebetulnya gitu, menghentikan pertumbuhan kita. Of course, waktu orang muda mengoreksi orang tua ya jangan kurang ajar, itu sih jelas lah, itu bagian itu kita nggak perlu berdiskusi ya, memang harus seperti itu. Alkitab pun mengatakan ini ya, orang muda waktu bicara kepada orang tua hendaklah dengan lemah lembut kan, itu dikatakan seperti itu kan ya. Tetap sih maksudnya dalam hal ini panggilannya jelas gitu. Tetapi yang kita mau bahas hari ini adalah ini ya Pak, Tuhan itu senantiasa menanti kita ya di dalam kehidupan ini untuk masuk di dalam kehidupan pertobatan terus-menerus. Selama kita hidup di dalam dunia itu ada waktunya gitu ya. Dan apa sih artinya bertobat itu? Bertobat kemana gitu misalnya ya. Nah, kita membaca beberapa ayat ya di sini ya, maksudnya beberapa bagian Alkitab gitu. Yang pertama kita membaca dari Injil Markus ya. Mari kita membaca dari Injil Markus. Maaf, Lukas ya, Lukas, salah ngomong. By the way, ini juga bisa menjadi ayat yang saudara bisa hafal ya ini ya. Lukas, kita membaca Lukas pasal 13. Lukas pasal yang ke-13. Kita membaca ayat yang ke-6, 7, 8, 9 ya. Lalu ayat yang bisa menjadi untuk apa? Hafalan kita itu ayat 8 ya, ayat 8. Ntar bisa menjadi ayat hafalan ya. Tapi kita baca dari ayat 6 ya. Lukas pasal 13. Saya baca ya, nanti ayat 8 kita baca sama-sama. Saya baca 6, 7. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Lalu ayat 8 kita baca sama-sama. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ya. Lalu kita baca dari
Wahyu, kitab Wahyu ya, kitab yang terakhir. Surat kepada jemaat di Sardis ya. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal ketiga, 6 ayat dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 6. Nanti Oma Opa bisa baca bersama-sama ayat yang ke-3 dan ke-4 ya. Saya baca Wahyu pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Dan tuliskanlah kepada sudah ya. Wahyu pasal 3 ayat 1. Saya baca dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah, ya kita ini ya baca bersama-sama 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Boleh lanjutkan satu ayat lagi. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saya lanjutkan ayat 5 dan 6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Waktu kita membaca tadi di dalam Lukas ya, Lukas pasal yang ke-12, pasal yang ke-13 ya. Di situ jelas ya bahwa ada peringatan untuk orang yang tidak berbuah. Jadi waktu kita membicarakan tentang kehidupan pertobatan, di dalam perspektif Injil Lukas, ini maksudnya adalah kehidupan yang tidak berhenti berbuah, maksudnya ya. Waktu kita berhenti berbuah, yaitu kita memboroskan berkat Tuhan ya, diberikan kepada kita ya, itu nggak menghasilkan apa-apa gitu. Dan itu menjadi sesuatu penyakit, saya gambaran seperti ini ya, penyakit itu sebetulnya itu. Nah kita kadang lebih ini ya peka dengan waktu kita penyakit secara fisik ya, kita menjadi semakin lemah, itu kita punya kepekaan gitu bahwa kita nggak sesehat dulu. Tapi sebetulnya kita juga perlu punya kepekaan ya, bukan cuma di dalam urusan jasmani, tapi di dalam urusan rohani ya. Apakah kehidupan kita itu terus-menerus di dalam kehidupan yang berbuah seperti di sini dikatakan ya. Jadi waktu sudah membaca ini kan memang perumpamaan ya, perumpamaan yang tentu ada maknanya yang kita bisa pelajari. Gambaran pohon ara ya itu tumbuh di kebun anggur. Lalu ya wajar ya ini kalau tuannya pemiliknya itu waktu datang di sana ya dia menantikan apa ya, dia menantikan buah gitu. Hubungan kita dengan Tuhan ya, hubungan kita jemaat ya dengan Tuhan. Tuhan itu seperti pemilik kebun anggur. Lalu kita ini seperti kebun anggurnya. Gereja itu seperti kebun anggur ya. Lalu apa yang dinantikan dari kebun anggur, dari pohon ara yang ada di kebun anggur? Ya supaya ada buah gitu ya. Karena Tuhan itu mau menikmati kehidupan kita. Ini kita pernah mengatakan kadang ini di dalam filsafat kehidupan orang bisa berpikir waktu muda itu banyak kerja keras gitu ya. Banyak kerja keras supaya nanti waktu tua hidup itu sudah bisa enak, lebih bisa menikmati gitu kan ya. Nggak harus salah sih seperti ini ya. Maksudnya ya waktu muda memang harus masih ada tenaga ya harus kerja lebih keras memang betul gitu kan ya. Waktu kita tua kan kehidupan kan lebih kurang, lebih nggak bisa kerja berat seperti dulu ya, ada poinnya. Cuma yang saya mau kritisi ini ya aspek yang terakhir ya. Apa betul ya di dalam usia tua itu kita cuma panggilannya hanya menikmati saja gitu. Apa betul ya gitu di dalam usia tua sudahlah kita sudah tua terus kemudian kita sekarang sudah waktunya menikmati hidup gitu. Apa betul ya ini? Kalau muda itu nggak boleh banyak kenikmatan gitu. Lalu kalau sudah tua karena sudah kumpulin uang, ya sudah mendidik anak besar, jadi terus mulai menikmati hidup seneng-seneng gitu ya. Nah, itu kayaknya bukan yang diajarkan di dalam Alkitab loh, bukan itu. Ini saya pernah tinggal di Jerman ya. Di Jerman itu banyak orang tua. Ini saya bukan ini ya, bukan diskriminasi orang tua gitu. Tapi orang tua itu memberikan beban yang berat sekali loh kepada negara gitu. Karena mereka dapat tunjangan sosialnya itu luar biasa banyak,
dan yang kerja itu adalah orang-orang muda gitu. Oh, ini creating problem saya. Ini menimbulkan problem. Saya bukan begini terus kemudian supaya saudara jadi perasaan bersalah ya, bukan itu poin saya, bukan. Tapi kita nggak bisa ya, saya masuk ke dalam satu kehidupan menikmati at the expense, lalu orang lain yang harus jadi sapi perah, ya biarlah mereka jadi sapi perah, terus kita dalam usia tua ya sudah, it's just correct toh, memang benar doh, saya tinggal menikmati karena dulu kan saya juga pernah susah untuk ini, untuk mereka. Sekarang giliran mereka susah untuk saya dong. Kalau kayak gini kan ini filosofi balas dendam ya sebetulnya gitu. Sekali lagi ya, dulu saya pernah susah untuk kamu, sekarang ya kamu gantian dong susah untuk saya. Sekarang saya enak-enak, lenggang-lenggang kangkung, menikmati keluar masuk restoran dan sebagainya, kamu yang bayar. Karena apa? Karena saya dulu bayar susumu waktu muda. Kok hidup kayak begini ya? Kayak nggak beda ya dengan orang yang nggak mengenal Tuhan ya. Nah, waktu kita membaca di dalam bagian ini ya, ini pertanyaan agak konyol ya. Ayat ini berlaku untuk kelompok lansia juga nggak sih? Gimana menurut Oma Opa? Ayat ini apakah berlaku untuk orang di atas 70 tahun ke atas? Berlaku nggak? Berlaku pasti. Mana ada sih ayat firman Tuhan yang nggak berlaku untuk kelompok tertentu gitu? Nggak ada. Semua firman Tuhan yang berlaku untuk semua orang gitu. So bagian ini ya, Tuhan itu tetap mencari kenikmatan ya. Tadi saya bilang apa sih cerita itu? Waktu kita tua kita gak menikmati. Saya mau bilang jangan lupa ya. Hidup kita itu Tuhan juga mau menikmati meskipun kita di dalam usia tua. Jangan kita pikir saya sudah usia tua, saya berhak masuk ke dalam menikmati. Tuhan sendiri masih datang ke kebun anggurnya dan dia akan mencari apakah dia masih bisa menikmati kehidupan kita. Orang kalau hanya pikiran bagaimana dia menikmati, karena dia sudah pernah kerja keras, dia akan berhenti bertumbuh kehidupannya. Karena dia akan menjadi orang yang akhirnya egois gitu. Saya nggak berharap ini ya, saya betul-betul nggak berharap ini ya. Itu orang Kristen waktu di dalam masa usia tua ya, jadi egois gitu. Ada nggak ya gambaran kayak begini ya? Makin tua makin egois gitu, makin tua makin sakarepe dhewe gitu, makin tua makin sembarangan ngomong ya dan semua orang mesti ngerti gitu. Makin tua makin dia kepingin apa harus diturutin gitu ya, karena dia makin tua gitu. Ini nggak ada dukungan ya, saya di dalam Alkitab kayak begini nggak ada dukungan ya loh. Yang ada di dalam Alkitab itu adalah kita di dalam usia lanjut pun ya, kita itu diharapkan oleh Tuhan untuk terus berbuah. Itu ada di dalam firman Tuhan. So, di sini ya kita melihat yang mempunyai kebun anggur ini ya, waktu dia berjalan-jalan di kebun anggurnya, tapi dia nggak mendapatkan buah. Lalu apa? Dia bicara kepada pengurus kebun anggur. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. 3 tahun di sini bukan angka keramat ya maksudnya ya, bukan bisa diganti dengan yang lain. Tapi poinnya dikatakan 3 tahun ini bukan waktu yang singkat loh. Ini maksudnya bukan sudah 3 hari, bukan 3 hari, bukan. Sudah 3 jam saya diseliling, bukan 3 jam, sudah 3 tahun, 3 tahun. Berarti apa saya? Kesempatan itu sudah diberikan gitu. Kesempatan itu berbuah itu ada gitu. Ini kan bukan Tuhan, oke berbuah ya, saya datang 3 minggu lagi loh ya. Mau nggak mau saya harus lihat buah 3 minggu pokoknya gitu. Ini bukan 3 minggu, ini 3 tahun, 3 tahun gitu. 3 tahun itu waktu yang cukup untuk orang itu berbuah. Harus berbuah, karena kalau 3 tahun nggak berbuah, ya ini ada masalah berarti saya. Ada masalah di dalam pohon ini gitu. Maka sudah 3 tahun ya aku datang mencari buah pada pohon ara ini, aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sebetulnya ya saya, ini perumpamaan ini boleh berakhir di sini karena 3 tahun ya sudah cukup waktunya. Kalau 3 tahun nggak berbuah dan nggak berubah, ya sudah boleh ditebang. Memang sudah cukup kok waktunya gitu. Tetapi ya sudah melihat nggak berhenti di sini perumpamaannya. Ternyata masih ada kepanjangan kesabaran. Ya. Nah ini menggambarkan Tuhan itu panjang sabar memang ya. Tapi Tuhan panjang sabar itu jangan dianggap bahwa Tuhan itu nggak mendisiplin. Tuhan ya kayaknya bisa dipermainkan. Bukan ya. Tuhan itu panjang sabar maksudnya adalah Tuhan itu masih menantikan kita untuk bertobat supaya kita berbuah lagi. Maka sudah membaca di dalam ayat ke-8 ya. Ini ada mediasi ya, mediasi. Tuhan, biarkanlah dia tunggu tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Dikasih 1 tahun lagi ya. Saya nggak mendengarkan kami selalu, tapi kayaknya ini ya Pak, nyambung nggak sih dengan ini dengan pembahasan dari Vikaris Lydia Bekti ya. Minggu lalu kan bicara tentang
Hizkia yang minta diperpanjang umurnya. Betul nggak sih? Siapa? Yosia. Oke, tadi kirain dengarnya Hizkia. Jadi terus kemudian apa? Apa yang diajarkan di dalam minggu lalu? Ini nih apa? Pesannya apa gitu? Boleh nggak? Sedikit aja cerita. Oh iya ya, oke. Oh, ke sana ya, lebih ke sana ini ya. Mungkin saya bisa apa kaitkan dengan ini ya, apa message hari ini ya, kalau boleh dikaitkan gitu. Kita ini masih hidup di dalam dunia kan ya. Tuhan masih kasih kita waktu. Itu berarti Tuhan masih memberikan kepada kita tuh kesempatan untuk berbuah gitu. Masih ada penantian ini loh ya. Masih ada Tuhan yang menanti ya. Dan kalau kita renungkan ya di dalam ayat ke-8 di sini ya, waktu orang ini mengatakan, Tuhan biarlah dia tumbuh 1 tahun ini lagi ya. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya ya. Dan dari sisi Tuhan itu dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita ya. Jadi ada tanah yang dicangkul, pupuk yang diberikan. Ini semua yang kita sebetulnya nggak deserve ya. Kita itu nggak layak untuk mendapatkan ini gitu. Tapi Tuhan selalu support kita ya dengan kemungkinan ini. Ya. Jadi poin yang nggak ada alasan sebetulnya untuk nggak bertumbuh, nggak berbuah itu nggak ada alasan gitu. Karena Tuhan sudah ini ya, memberikan pencangkulan tanah, sudah memberikan pupuk dan sebagainya. Itu kita nggak bisa bilang Tuhan saya nggak ada kesempatan dengar firman Tuhan. Gitu. Tuhan saya tinggal di satu negara yang dianiaya, mau berdoa aja saya dianiaya. Enggak kali ya, sudah nggak dianiaya kan waktu berdoa gitu. Kita nggak bisa bilang kalimat itu. Tuhan saya susah sekali loh tinggal di satu negara yang nggak bisa datang beribadah gitu misalnya. Enggak kan, saudara nggak tinggal di daerah kayak begitu kok gitu. So, Tuhan itu memberikan kepada kita itu satu kondisi ya yang kondusif ya, membawa kita itu bisa bertumbuh. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Jadi dari sisi Tuhan ya betul-betul clean bersih ya. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Nah, sekarang ya bagian mengikuti lagi ya minggu lalu. Bagian oma opa ya, saudara dan saya. Bagaimana kita merespons kebaikan Tuhan? Bagaimana kita merespons anugerah Tuhan? Nah, ini saya mau masuk ke yang Wahyu pasal yang ke-3 ya sekarang. Ini kan ada surat kepada jemaat-jemaat ya. Ini surat-surat yang kita boleh baca ya. Tapi kita hari ini yang mau kita renungkan terutama adalah teguran kepada jemaat di Sardis. Di Sardis ya. Mungkin kedengaran tegurannya kayak sadis gitu ya. Tapi enggak sih, ini bicara fakta gitu. Bicara fakta ya. Orang kalau sakit dia mesti dibilang sakit ya. Kalau enggak itu menipu namanya itu. Kata-katanya itu ini ya, kata-katanya itu keras sebetulnya. Aku tahu segala pekerjaan. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Enggak enak ya saya dengar kalimat ini ya. Bisa bikin orang panas loh. Tapi Tuhan yang ngomong, gimana ya kalau Tuhan yang ngomong? Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Nah di Sardis itu ya ada ini apa ini secara penggalian arkeologi dan sebagainya itu ada Sardis itu ada simetri yang kuburan yang terkenal sekali di sana gitu ya. Itu di kota Sardis. Jadi waktu penulis daripada kitab Wahyu ini mengatakan gambar ini kan seringkali ada kaitannya dengan keadaan pada saat itu ya. Saudara kalau membaca di dalam surat-surat yang lain juga itu lalu ada kaitannya ya, message-nya, pesannya itu ada kaitan dengan kondisi kota pada saat itu gitu. Misalnya ya, waktu dikatakan di Laodikia itu kan suam-suam kuku gitu ya. Laodikia itu gereja Laodikia itu gambarannya itu suam-suam kuku. Nah di Laodikia itu ada pemandian ini, air panas yang suam-suam kuku gitu ya. Jadi itu ada aliran air yang mengalir begitu sampai di Laodikia itu masih agak anget ya, tapi nggak panas dan juga nggak dingin ya. Jadi suam-suam kuku. Nah mau mengatakan kamu itu seperti kayak ini, seperti kayak kota Laodikia yang ada air suam-suam kuku itu, yaitu kehidupanmu seperti itu. Maksudnya apa saya? Maksudnya adalah bukannya menjadi seperti gereja yang dikehendaki Tuhan, tapi malah jadi seperti dunia gitu. Nggak bisa dibedakan daripada dunia. Ini di Sardis ada kuburan tempat orang mati dan kuburan yang gede sekali, itu terkenal ya, kuburan di Sardis itu sangat terkenal. Nah ini kamu gereja, kamu kok jadi seperti kuburan, seperti ini keadaan yang orang mati ya, nggak ada kehidupan di sana. Tapi apa sih ini detailnya apa di sini? Nah, sudah bisa baca di dalam ayat kedua ya. Tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna di hadapan Allahku.
Tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, waktu kita bicara tentang sempurna di sini ya, jangan salah mengerti, bukan berarti terus kemudian sempurna dalam pengertian kita perfect ya, nggak ada salah kekurangan sama sekali. Ya, itu kurang realistis ya. Ini bukan bicara kesempurnaan dalam hal itu, bukan gitu. Sebenarnya di dalam terjemahan Inggris ya, mungkin bisa lebih menolong kita ya. Nggak satu pekerjaanmu aku dapati komplit ya, komplit. Bukan perfect ya, tapi komplit. Tahu nggak saya? Komplit itu apa gitu? Komplit itu kalau saudara masak itu ya sampai selesai, itu namanya komplit gitu ya. Bukan tengah-tengah terus ditinggal gitu, terus nggak jelas gitu maksudnya. Ini setengah matang gitu misalnya. Itu nggak komplit namanya. Kita kan bisa ya masak sampai selesai itu kan kita bisa gitu ya. Bersihin kamar, misalnya ini contoh ya, bersihin kamar ya sampai 3/4 ditinggal, ada kotoran ngumpul di situ, sudahlah saya kerjain 3/4, toh sudah 3/4, lebih daripada 50%. Terus kemudian 1/4, ya sudah dong, ini kan ya sudah yang lain dong gitu. Saya nggak tertarik kerjain lagi. Kan saya sudah kerjain 75%, kan sudah 3/4. Ya ini namanya nggak sempurna itu maksudnya. Jadi pekerjaannya itu nggak ada yang beres ya. Nggak ada yang beres. Ini berarti apa sih? Nggak tuntas gitu loh. Ngerjainnya itu nggak tuntas, nggak ada kesetiaan, ya, nggak ada ketekunan. Semuanya kerjanya setengah-setengah gitu, nggak komplit semuanya. Mungkin kerjain banyak hal, kerjain ini, itu, ya. Satu pun nggak ada yang beres gitu. Di sini kan dibilang bukan pekerjaanmu terlalu sedikit ya, bukan gitu. Tetapi dikatakan di sini bahwa tidak satu pun dari pekerjaanmu akan aku dapati sempurna. Berarti ini kemungkinan saya pekerjaannya itu bukan cuma satu, benar nggak sih? Tidak satu pun, berarti kan kayaknya bukan cuma satu kan. Ini kan Tuhan nggak bilang, sudah kamu itu kerjanya cuma satu, nggak beres lagi gitu kan, bukan bilang itu kan. Saya ini bilang tidak satu pun pekerjaanmu. Mungkin ini kerjaannya banyak loh, bisa kerjaannya banyak. Dia ngerjain 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kerjaannya banyak, tapi satu pun ya nggak ada yang beres gitu. Satu pun nggak ada yang sempurna ya. Berantakan ya, nggak ada yang selesai gitu. Atau ya kenapa ya? Karena mungkin justru karena terlalu banyak kali ya, bisa juga gitu. Akhirnya jadi nggak ada yang beres gitu. Mau ngerjain semua, ya ini kerjain itu kerjain semuanya mau atur, tapi satu pun nggak ada yang beres gitu. Kenapa kita nggak lebih baik konsentrasi saja mengerjakan hal pekerjaan yang memang Tuhan tuh percayakan di dalam kehidupan kita gitu. Kan memang di dalam usia yang lebih lanjut dan sebagainya ya, ya kita nggak bisa bekerja sebanyak seperti dulu waktu muda kan, itu kan normal ya. Lebih baik kita konsentrasi dengan hal yang memang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, daripada kita ngurusin banyak hal akhirnya nggak beres semua gitu ya. Dan Tuhan nggak senang sesuai dengan itu. Tuhan nggak senang dengan keserakahan seperti ini, mau ngerjain banyak hal, tapi nggak ada yang beres satupun gitu ya. Nggak komplit, nggak utuh kerjainnya itu nggak sempurna. Ya. Maka apa? Ya ini dikatakan bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya masih ada sih kehidupan itu, bukan sepenuhnya mati memang ya, tapi sudah hampir mati. Gitu. Ini satu peringatan, mirip sekali dengan yang Lukas pasal yang ke-13 dikatakan ya di situ dikasih waktu 1 tahun. Ini berarti waktunya ini kan 3 tahun ya, 3 tahun itu nggak berbuah, 1 tahun mesti berbuah. Sebetulnya kalau kita hitung secara track record apa ya, itu mengerikan loh ini kan ya. Kan ini kan 3 tahun itu sudah ternyata nggak berbuah gitu. Terus dalam 1 tahun terakhir harus berbuah. Ini sebetulnya peringatan menakutkan sih. Kecuali ada perubahan yang sungguh-sungguh ya terjadi dalam kehidupan seseorang, ya baru itu bisa menghasilkan buah pada tahun yang terakhir. Tapi kalau hanya meneruskan kebiasaan, nah ini saya meneruskan kebiasaan, ya hampir nggak mungkin sebetulnya ada terjadi perubahannya. Merubah kebiasaan 3 tahun dalam 1 tahun itu bagaimana? Ya mau juga kita paling nggak itu 3 tahun gitu ya, itu sudah lumayan. Atau mungkin 3 tahun kasih kesempatan 6 tahun. Gitu. Karena ini kesalahan 3 tahun, ya diselesaikan 6 tahun koreksinya. Tapi ini 3 tahun mesti koreksi dalam 1 tahun. Sebetulnya secara manusia itu susah loh. Maka kita perlu bergantung ya kepada kuasa Roh Kudus. Makanya hari ini kan ini apa? Temanya kan doa dan pertobatan. Nggak bisa cuma dengan pertobatan dari kekuatan sendiri, tapi mesti berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kesungguhan untuk terus-menerus bertobat. Nah, di sini ya. Penulis daripada Wahyu mengatakan ya bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal, yang masih ada ini ya, kuatkan, jangan dibiarkan menuju kepada kematian redup, akhirnya makin lama makin redup gitu ya. Di dalam dunia ini ya nggak ada hal yang tetap gitu, nggak ada hal yang statis yang tetap gitu. Saya ambil contoh ya, lilin itu ya, lilin itu kalau sudah mau mati ya, sudah redup sudah mau mati, dia akan mati gitu. Nggak bisa keadaan redup terus-menerus itu nggak bisa.
Nggak mungkin itu ya. Di dunia ini nggak ada yang diem terus itu. Ini ya, pohon di luar itu, misalnya ada daun yang kering ya, dia akan tambah kering gitu. Dia nggak mungkin bertahan kering-kering segitu terus kering gitu, nggak akan tambah rusak. Nggak ada itu, nggak tambah rusak itu nggak ada. Kalau dia nggak bertumbuh ya, kalau dia nggak makin hijau, kalau dia nggak makin seger ya, dia akan makin mati. Sudah gerakannya begitu saja. Gerakan yang diem itu nggak ada, betul-betul nggak ada. Jadi makanya di sini penulis daripada kitab Wahyu itu mengingatkan, bangunlah dan kuatlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Karena yang masih tinggal yang sudah hampir mati itu ya, yang kembang kempis itu ya, itu kalau nggak dibangunkan, kalau nggak dikuatkan, dia pasti akan menuju kepada kematian. Ada gerakan menuju kepada kematian. Jadi kita mesti melihat gambaran seperti ini ya di dalam kehidupan kita, supaya kita mencegah ya, di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Lalu bagaimana ini ya Pak? Dengan bagaimana? Ayat 3 mengatakan, yaitu dengan kita mengingat, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Nah ini ajakan untuk mengingat ya ke belakang itu. Dan sepertinya bukan cuma di sini, tapi juga di dalam surat yang lain ya. Kalau Oma Opa baca di dalam surat kepada jemaat di Efesus itu juga ada kata ini ya. Ingatlah ya, ingatlah. Melihat ke belakang itu penting gitu. Melihat masa muda termasuk ya. Apa sih di dalam masa muda itu apa gitu. Ya ini tergantung juga ya, waktu kita mengingat masa muda apa yang kita pikirkan gitu ya. Apa kira-kira? Dulu saya sukses, berhasil kerja gitu misalnya ya. Dulu saya kaya atau apa gitu. Dulu saya itu ini loh apa, enggak pikirannya lincah, enggak seperti sekarang. Atau mikirin apa ya waktu kita muda itu apa yang kita pikirkan? Kalau menurut kitab Wahyu, waktu dikatakan ingatlah, itu apa yang engkau telah terima dan yang engkau dengar. Berarti bicara tentang pengajaran yang mereka pernah terima. Bicara tentang pengajaran firman Tuhan yang pernah diberikan, bukan baru sekarang, bukan baru 1 minggu lalu ya, bukan, tapi sudah bertahun-tahun lalu. Waktu sejak masa muda, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ini berarti apa, Soe? Berarti ya di dalam kehidupan kita ya, waktu kita menjadi makin tua ya, itu ada kemungkinan gerakan menurun loh, bukan cuma secara jasmani ya, bukan cuma secara jasmani, tapi juga bisa secara rohani gitu. Lalu kita jadi nggak ingat ya, ini kalau saya pinjam bahasanya Efesus, itu kasih mula-mula. Kasih mula-mula. Kita bisa tambah sih yang lain gitu ya. Cinta kepada Tuhan ya. Hati yang mau menyenangkan Tuhan ya, itu mau melayani sesama dan sebagainya. Ini pernah ada di dalam zaman lampau, ini pernah ada ya. Tetapi waktu kita bertambah usia, itu orang bisa mengalami kemunduran di dalam jasmani tapi juga di dalam rohani. Makanya di dalam kitab Wahyu ini ya dikatakan ingatlah gitu, ingatlah. Di dalam surat kepada Efesus juga dikatakan kamu dulu ya punya kasih yang mula-mula ya. First love itu ya, itu jatuh cintamu kepada Tuhan, kesungguhanmu ya, jiwamu yang terbakar untuk Tuhan itu sekarang mana gitu. Sekarang mereka mulai kehilangan cinta, tapi terus kemudian masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang tetap ada, tetap dikerjakan, tapi sebetulnya sudah nggak ada cinta gitu. Akhirnya menjadi satu gerakan-gerakan yang mekanikal dan sangat melelahkan, saya. Benar loh, kalau kita cuma mengerjakan hal itu ya, tapi kita sudah nggak ada cinta lagi. Akhirnya itu menjadi pekerjaan-pekerjaan mekanis yang ya sudah cuma tunggu waktunya saja gitu ya, karena kita masih hidup ya, masih ada gerakan biologis. Ya sudah, biarlah gerakan biologis itu terjadi sampai suatu saat ya sudah berhenti begitu kan ya. Kayak nunggu apa ini jam yang diputer ya, lama-lama itu kalau nggak diputer lagi ya tinggal tunggu dia berhenti, sudah gitu aja kan ya. Kan lama-lama makin longgar terus berhenti, terus nggak gerak lagi. Hidup Kristen kan bukan itu ya, bukan loh. Hidup Kristen tuh bukan mirip 1 jam yang dikunci terus kemudian tunggu mati itu misalnya. Bukan itu, bukan gitu. Makanya di sini ya penulis daripada kitab Wahyu mengatakan ingatlah, kenanglah masa mudamu. Dan waktu ini apa yang dikenang itu juga penting ya, saudara, jangan mengenang yang bukan-bukan. Saya dulu ganteng loh, saya dulu ini loh apa, nggak kalah sama bintang film Hong Kong gitu misalnya ya. Nggak penting itu, nggak penting mengingat itu, nggak ada gunanya. Tapi ingat apa di dalam masa muda? Ya, yang telah engkau terima dan yang telah engkau dengar, pengajaran firman Tuhan itu ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ingatlah itu, turutilah itu dan bertobatlah. Salah satu ini saya yang memang ditakutin ini ya Pak, orang yang apa ini menjelang di dalam usia lanjut itu kan menjadi pikun ya, betul ya sudah ya.
salah satu yang ditakutin, saudara takut nggak sih by the way itu ya? Kalau kita terus kemudian pikiran sudah nggak bisa jalan lagi, itu kan memang satu yang nggak gampang ya. Nggak gampang untuk banyak orang loh, bukan cuma nggak gampang untuk orang itu, nggak gampang juga untuk anggota keluarganya gitu ya. Pernah ada satu ini kesaksian orang bilang gitu ya, merawat orang yang sakit itu satu hal ya. Dia mengatakan saya pernah merawat suami saya itu kena kanker ya. Merawat orang kanker itu susah sekali ya, itu. Tapi dia bilang ini nggak sesusah merawat orang tua yang kena Alzheimer gitu. Sudah nggak bisa ingat lagi. Wah, itu very painful, sangat painful. Karena kita sebetulnya mengharapkan ada relasi kan ya. Tapi dia sendiri nggak bisa balas relasi itu. Sudah kayak nggak ada relasi gitu. Dan itu sangat-sangat berat ya untuk anggota keluarga. Jadi ya salah satu penyakit yang ditakutkan itu kan itu ya, itu menjadi kehilangan ingatan dan sebagainya. Itu menakutkan gitu. Tapi saya mau mengatakan ini ya, yang juga nggak kalah menakutkan, yang kita harus sangat waspada. Itu juga adalah nggak ingat ini ya, nggak ingat kehidupan rohani. Gitu. Ingatlah ya, ini bukan cuma bicara tentang demensia di dalam pengertian fisik, tapi demensia rohani. Gitu. Demensia rohani itu bisa terjadi pada orang yang mungkin ingatannya masih tajam secara fisik ya. Dia bisa mengingat banyak hal, tapi dia melupakan hal-hal rohani di dalam kehidupannya. Dia nggak ingat masa mudanya yang dia cinta kepada Tuhan, itu nggak ada lagi. Ini nggak. Padahal pikirannya masih ada, pikiran masih bisa berpikir, masih bisa jernih berpikir ya, tapi dia nggak mengingat lagi bagaimana masa mudanya dia menerima firman Tuhan, ya. Dia mendengar firman Tuhan. Ya. Ini loh ada demensia rohani, ya. Demensia rohani. Makanya bagus juga ya ini saudara di sini kan tiap minggu ada ayat hafalan ya. Ini penting untuk mencegah demensia rohani ya. Jangan dianggap seperti untuk sekedar melatih ini ya itu pikiran supaya nggak pikun gitu ya. Masa firman Tuhan dihafal-hafal hanya sekedar supaya nggak pikun. Saudara makan jingkon nata aja gitu maksudnya. Kalau mau nggak pikun ada kok resep-resepnya gitu maksudnya. Saudara bisa main permainan apa-apa gitu yang nggak ada gerak-gerak supaya nggak gampang pikun. Saya percaya kita di sini minta saudara mengingat firman Tuhan bukan supaya melatih saudara nggak pikun secara jasmani, bukan, tapi supaya kita tetap ingat apa yang kita pernah terima dan kita dengar. Kita menghafalnya, kita mengingatnya lagi, dan kita menurutinya. Ayat 3 bilang ya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya, kita pernah mengatakan kalau Tuhan nggak datang, ya kita akan datang kepada Dia. Sebetulnya sama aja kan ya. Tuhan datang ke sini, ya kalau Tuhan belum datang pun, ya, suatu saat kita akan datang kepada Tuhan. Kan juga selesai, sama-sama selesai gitu. Sebetulnya nggak terlalu ada beda ya, either Tuhan datang ke sini atau kita yang datang ke sana gitu. Kalaupun Tuhan belum datang sampai kita mati, kita akan datang dan kembali kepada Tuhan. Itu pun juga bisa datang seperti pencuri, seperti pencuri. Saya ini ada grup ini ya, grup itu SMP SMA ya, teman-teman gitu ya. Ya saya kan umur 50-an kan 52 lah persisnya tahun ini ya. Tapi di grup SMA kadang ada berita ya teman ini meninggal, teman itu meninggal gitu. Kok cepat sekali ya ini cepat sekali gitu, baru umur 50-an ya. Tapi sudah dipanggil Tuhan dan ya sudah selesai kehidupannya. Fakta bahwa Tuhan masih memberikan kepada kita umur yang ini ya, relatif lebih panjang daripada banyak orang yang lain. Itu berarti ya Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berbuah. Dan waktu Tuhan memberikan peneguran seperti ini ya di jemaat Sardis ya, Tuhan itu tahu kok, mengenal dengan baik. Dia bukan marah-marah kepada orang yang salah ya, bukan itu. Karena kalau saudara baca di dalam ayat 4, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya, waktu teguran itu diberitakan ya, saudara jangan tersinggung ya. Saya sudah berusaha mencintai Tuhan masih ditegur juga gitu ya. Mungkin teguran itu ya mengingatkan saudara gitu, atau mungkin orang lain ya di gereja itu yang memerlukan teguran yang keras itu. Gitu. Waktu mendengar firman Tuhan ya, jangan dengan hati nurani yang nggak bersih. Maksudnya bagaimana sih? Waktu ada firman Tuhan, teguran diberikan, saudara rasa tersinggung gitu. Ini kok menghakimi saya ya gitu maksudnya. Maksudnya saya nggak seperti ini ya. Kenapa kok keras seperti ini ya firman Tuhan ya gitu. Ini kan bukan untuk saya sebetulnya kan gitu. Kok mendengar firman Tuhan dengan nggak bersih hati nurani ya. Datang dengan terus perasaan dihakimi gitu saya. Seperti kayak disalah-salahkan.
Saya dulu pernah ada kesempatan khotbah. Saya nggak tahu ya, saya khotbah itu kan ya kalau sini sih mungkin bisa agak tahu ya, kecuali saya nggak tahu gitu. Orang yang nggak kenal, tapi kan nggak terlalu banyak. Itu khotbah kalau yang jemaat kan lebih banyak itu. Bukan di Kelapa Gading ya, Pak itu gitu. Yang datang itu ya ratusan gitu. Terus setelah khotbah ya, orang itu ini SMS ke saya gitu. Kenapa Bapak tadi membicarakan saya, tegur-tegur saya dan sebagainya? Lawang saya tahu dia datang aja enggak gitu. Saya tahu dari mana dia itu datang, terus duduknya di mana. Saya nggak bisa lihat saya orang banyak kayak begitu. Tapi dia mendengar dengan hati nurani yang nggak bersih. Dia rasa dimaki-maki di atas mimbar. Gitu. Nah kalau memang itu betul teguran tuh dia, ya sudah toh itu berarti kan Tuhan masih mengasihi dia, Tuhan mau dia berubah. Tapi ini tersinggung, saya tersinggung. Dia marah-marah. Rasa seperti kayak saya membicarakan dia di atas mimbar. Sekali lagi ya, kita hamba Tuhan itu ya, waktu khotbah itu benar-benar nggak tahu loh saya. Kalimat ini menegur siapa itu nggak tahu. Yang kita tahu adalah kalimat ini menegur yang khotbah itu sudah pasti saya. Bahwa yang khotbah sendiri itu ditegur oleh kalimat yang dia katakan itu pasti. Tapi terus kemudian kalimat ini kemana? Itu pengkhotbah nggak perlu tahu saya. Karena kita juga bukan menyelidiki dulu gitu. Ini orang ini perlu kalimat apa ya? Duduk di sana kayaknya perlu kalimat ini. Kalau yang di sana kalimat ini dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin ya saya. Orang kita nggak maha tahu. Jadi waktu kita mendengar teguran di dalam ini ya pemberitaan firman Tuhan ya atau pengalaman apapun itu. Kita mesti mendengar itu dengan hati nurani yang bersih karena Tuhan itu tahu siapa yang perlu ditegur keras, siapa yang tidak. Kalau ada teguran yang keras ya, ternyata itu bukan untuk saudara, ya anggaplah itu sebagai satu peringatan gitu. Bukan sebagai sesuatu yang terus kemudian saudara jadi sakit hati gitu ya. Terus jadi nggak bisa menerima lagi. Karena apa ya? Ini ayat 4 ya. Tuhan itu tahu kok ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tuhan itu waktu menegur dia bukan menegur borongan saya. Kadang-kadang orang bisa salah menegur ya. Saya kemarin di PA baru cerita ini saya itu kasih ilustrasi. Kadang seorang guru ya waktu dia masuk ya di satu ruangan dia mau mengajar. Terus kemudian ada orang yang belum datang ya. Datangnya terlambat gitu misalnya. Wah, dia bisa marah-marah gitu kan ya. Dia marah-marah. Orang datang itu terlambat, mestinya kan orang datang kayak gitu marah-marah ya. Yang ironis itu adalah orang yang dengar yang nggak terlambat, benar nggak sih Sue? Yang terlambat itu yang nggak dengar gitu. Ini kan jadi ya yang terlambat malah nggak dengar, dia ngamuk-ngamuk sama orang yang nggak terlambat, kan kacau ya Sue kayak begini ya. Atau dia lagi sharing unek-unek ya boleh sih, kalau sharing unek-unek ya sudahlah ditampung saja gitu kan. Tapi ngamuk-ngamuk justru dengan orang yang nggak datang terlambat, yang datang terlambat malah nggak dengar gitu kan. Kan salah nggak sih ini ngomongnya gitu? Seharusnya kan ngomongnya sama orang yang terlambat, tapi enggak, ngomong sama orang yang nggak terlambat. Ya di dalam dunia ada banyak ketidaksempurnaan seperti ini, tapi Tuhan ya Tuhan, waktu menegur itu, dia nggak pernah salah saya. Nggak ada Tuhan salah audiens itu nggak ada. Tuhan salah mengenal orang, terus kemudian dia tegur terlalu keras, itu nggak pernah ada saya. Itu bukan Tuhan. Saudara dan saya bisa keliru, tapi Tuhan nggak pernah keliru. Nah ini ayat keempat ini ya, memberikan kepada kita penghiburan. Ya. Tetap kok ya di dalam satu komunitas itu ada beberapa orang ya, gak banyak ya, minoritas mungkin beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Mereka layak untuk itu. So kita melihat di sini ya, di antara gambaran orang-orang yang kerja, mungkin kerja banyak, kerjain banyak hal, tapi nggak ada yang beres, ya. Nggak ada satupun yang didapati beres sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Tetap ada orang-orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tetap ada. Dan orang-orang seperti ini, ini adalah penghiburan ya di dalam gereja. Hopefully ya saya, hopefully saudara dan saya adalah orang-orang itu gitu, yang bisa menghidupkan kembali gitu ya, dipakai Tuhan untuk menghidupkan kembali. Yang sudah hampir mati itu ya. Selama kita berada di dalam dunia saya, entah di gereja ya, entah di luar sana, akan berada dengan keadaan yang menuju kepada kematian itu. Lalu Tuhan waktu mau membangunkan, waktu mau menguatkan, yaitu melalui saudara dan saya yang boleh terus setia di dalam berjaga-jaga. Waktu saudara setia ya di dalam berjaga-jaga, terus memelihara satu kehidupan yang nggak berhenti berbuah ya. Nah itu kita akan menyemangati ya. Kita akan menghadirkan di sini di dalam pertolongan. Kita akan dipakai untuk menjadi alat, menjadi instrumen Tuhan ya. Menghadirkan kebangunan itu juga bagi yang lain yang sudah hampir mati. Tapi jangan kita sendiri ini adalah orang yang hampir mati itu ya. Kalau kita hampir mati ya kita mesti mengenali keadaan itu, kita mesti bangun dan menguatkan apa yang masih tinggal,
yang sudah hampir mati itu. Mungkin satu ayat terakhir ya, ini seharusnya menghibur kita, karena mungkin saudara berpikir saya sudah tua, masa mau dituntut terus ya? Bukannya sekarang ini zaman yang ngasuh gitu ya? Karena toh saya sudah pernah berbuah waktu saya muda gitu misalnya. Tapi kalau kita baca di dalam Mazmur 92 ya, Mazmur 92, saya baca ya ayat 12 dan seterusnya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Lalu ayat 14, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Kita baca sama-sama ya ayat ini ya. Ayat 14, Mazmur 92. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi ada pengharapan kok ya. Alkitab nggak pernah mengatakan pada masa tua mereka nggak usah diharapkan lah berbuah, nggak mungkin lah mereka berbuah lagi, karena mereka sudah pernah berbuah. Masa tua itu masa loyo gitu misalnya, nggak mungkin lagi berbuah gitu. Enggak ya. Alkitab nggak bicara itu ya. Alkitab bicara pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, menjadi gemuk dan segar. Orang benar itu akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma itu manis ya. Berarti waktu Tuhan makan itu ada manis, itu bisa dinikmati. Kehidupan yang bisa dinikmati. Tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon, gambaran pohon aras ya, pohon aras di Libanon. Itu semerbak baunya gitu. Jadi ini manis dan wangi ya, wangi dan manis. Padahal sudah tua ya, pada masa tua masih bisa dinikmati. Dan ini saya kehidupan orang Kristen. Saya berharap saudara ini memiliki kehidupan yang seperti itu meskipun masa tua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberi kepada kami pengharapan, dan selama kami di dalam dunia ini kami tahu kami masih perlu bekerja memberi buah. Kami berharap supaya apa yang kami renungkan ini bukan menjadi satu beban berat di mana kami merasa disalahkan, tapi kami belajar untuk mau melihat ini sebagai satu undangan belas kasihan, undangan cinta dari Tuhan kepada kami semua, karena kehidupan yang masih bisa dinikmati oleh Tuhan sendiri, dinikmati oleh sekeliling kami adalah satu kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Kehidupan yang indah, kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Dan ketika kami letih lesu, ketika kami penat di dalam kehidupan ini, tolong supaya Tuhan yang membopong kami, Tuhan yang menggendong kami, Tuhan yang memberi kepada kami makanan yang cukup, sehingga kami tidak berhenti berbuah selama kami berada di dalam dunia ini. Kami bersyukur untuk kesempatan di dalam PA Persekutuan Lansia di tempat ini, Tuhan yang terus mengembangkan, memberkati kami semua, dan minggu demi minggu, bahkan di dalam keseharian kami sehari-hari, kami boleh terus bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.